pintu. Di situ juga ada pintu, tapi ini pintu masuk di tengah ini. Nah, kita saksikan di dalam isinya dalam itu kaget. Saudara, kita akan explore. Jalan sana. Urun Pak, loh dari nah urun. Ada dinamakan desa kita udah desa Madu Ratu itu. Madu Ratu itu artinya memperbaiki. Memperbaiki ratu tadi. Nah, Madu Ratu itu tadi. Akhirnya temu Pak Raden dengan ratu itu. Kalau Itu jadi mungkin jadi simbol juga gua ini untuk mempertemukan ratu dengan Raden itu tadi. Makanya gua ini disebut gua ratu. Iya, sekarang gua ini disebut gua ratu itu. jadi Karena gua ratu. gara-gara ratu itu tadi yang membuat statement bahwa saya tidak akan jodoh kecuali orang yang sanggup mengeringkan danau ini. Nah itu. Nah ada Raden ini yang sanggup dengan bantuan naga Pak. Nah, di situ ada bukti-bukti peninggalannya. Nah, di situ ada namanya Kubang Naga, artinya tempatnya membuat kubangan. Di situ ada namanya Kubang Pitu Pak, 7 lubang-lubang naga itu. Nah naga itu yang membuat itu danau ini, membuat ini gua ini. Jadi perkiraan penemu pertama di sini siapa Pak? Ya Apa? masih masyarakat sini lah Pak. Itu. Masyarakat. Nah diperkirakan ini termasuk warisan ini Pak. Warisan dari nenek moyang kami di desa ini. Ini dulu dikelola untuk ini sarang walet dulu Pak. Karena ribut tidak berhasil, nah sekarang terbengkalai sarang walet itu. Tidak berhasil. Perkembangannya. Kalau awal-awalnya dulu, ya ini sarang walet Pak. Pernah berhasil menjadi aset dari desa ini. Mula-mula desa ini, desa Madura ini terjadi, itu ada Pak sarang walet itu. Bahkan banyak yang jadi barang-barang berharga hasil penjualan dari sarang walet itu. Contohnya di situ ada seperangkat gamelan, perangkat kulintang di desa itu Pak. Hasil dari sarang walet itu. Tapi sekarang ini karena tidak diurus, sarang burung itu tadi terbengkalai, kita alihkan Pak untuk wisata saja. Gua ini. Jadi pernah dimanfaatkan oleh oleh masyarakat sini untuk walet tadi. Walet, sarang walet. Kalau Bapak sendiri sering sini kan? Oh, saya ini di lokasi sini tempat orang tua saya, Pak. Jadi saya sangat paham masalah di sini gua ini. Karena lokasi kebun ini milik orang tua kami, Pak. Kalau ini tadi kan ada kita telusuri tadi ada berapa jalur itu? Oh, banyak Pak dalam itu. Belum pernah ditelusuri itu Pak. Sudah pernah ditelusuri oleh kita masyarakat sini. Tapi belum dipetakan jalur-jalur. Belum dipetakan ya, belum dipetakan. Nanti insya Allah kalau sudah ini jadi kita petakan. Sebagian Ya, tempat-tempat yang berbahaya nanti kita buat rambu-rambu yang tidak boleh. Nampaknya dia itu buntu. Nah, nanti kita buat rambu-rambu. Bisa nggak dijelaskan Pak selama kondisi gua ini? Masalah kondisi gua ini memang sudah lama menjadi objek wisata Pak. Cuman terkendala oleh masalah pendanaan. Karena di desa Madura ini terlalu banyak akses lahan atau pembangunan ekonomi harus kita didulukan. Sehingga ini dengan adanya waktu belum terkejar Pak. Maka dalam hal ini saya sebagai mantan karena jabatan sudah habis untuk berharap ke depan adapun tokoh masyarakat yang ada di kabupaten, baik itu pun Bapak Bupati ataupun Bapak Kepala Dinas Pariwisata, mohon bantuan bisa meningkatkan objek wisata di Desa Madura ini. Maka dalam hal itu Pak, selain daripada ini, adapun kami penunjang wisata yang lebih mendapatkan hasil untuk omset desa, di mana tembusan pada air ini adalah air Mangau. Di situ kami ada air bersih berbentuk sumbangan dari Pansimas. Nah, maka dalam hal itu kotak Pansimas itu air itu berlebihan Pak. Maka dalam hal ini kami memohon kepada Bapak Dinas Pariwisata bisa mengajukan aspirasi kami, bisa membuatkan seperti tempat arena bermain anak-anak untuk keluarga, unterboom ataupun lainnya. Maka dalam hal ini kami jelaskan lain. Adapun penunjang di Desa Madura itu ada banyak Pak, omset wisata. Maka dalam hal ini keterbatasan dana, maka inilah terjadinya kita tidak bisa membangun.
Dalam hal ini itulah kami memohon bantuan dari Dinas Pariwisata ataupun instansi yang lainnya bisa membangun Desa Madura kami ini, Pak. Itulah penjelasan kami bahwa kami sebagai pemerintahan, kalau untuk akses lahan kami sudah siap. Banyak jalan jalur, setapak ini pun bisa dimasukkan lagi bahwa jalan setapak ini bisa menembus ke wisata kita ini. Lebih kurang dari sektor jembatan gantung itu lebih kurang sekitar 300 meter untuk ke air Malau. Ke sini mungkin cuma 100 meter dari setapak yang sudah kita adakan, lebih kurang. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan untuk laporan kami kepada Bapak Dinas Pariwisata. Nah, Dari mana Pak? Dari Pengunjung lokal atau dari lokal, dari mahasiswa? mahasiswa pun ada yang dari Unsri, ada dari Unpa. Kebanyakan mereka itu yang banyak itu dari Unsri, penelitian yang banyak itu yang sering datang ke meneliti di bumi kita di Desa Madura ini, Pak. gua ini pernah diteliti? Di gua ini pernah diteliti oleh Bapak itu, saya lupa karena ada CP-nya itu penelitian tentang, cuman saya lupa ada surat izin untuk penelitian di Desa Madura ini. Hasilnya dijelaskan nggak sama masyarakat? Hasilnya belum ada penjelasan dikarenakan mungkin mereka itu mahasiswa itu belum betul pilot hasilnya, mungkin mereka itu ini cuman hasil-hasil yang tertentu untuk khusus batu bumi ataupun sudah diteliti mereka. Ya itu aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. depan Pak, kalau ada penelitian, misalnya dibuat skripsi oleh mahasiswa, kita minta arsipnya. Pak. Oh ya. Jadi ada panduan gitu, oh ini sudah diteliti, oh ini tentang batunya, apa tentang sungainya, apa tentang apa teksturnya yang lain. Karena dulu tuh ada CP untuk mengelola batu alam ini supaya meningkat menjadikan sektor pembangunan itu dulu, Pak. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang luar biasa hari ini. Saya sudah sampai di Gua Ratu ini. Ini merupakan sumber daya alam yang luar biasa. Yang perkiraan ini mungkin sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Dan pertanyaannya kenapa ini baru kita temukan. Ini akan kita majukan ke depan. Akan kita laporkan ke pimpinan dalam hal ini Pak Bupati dan Ketua DPR untuk pembangunan akses dan berbagai fasilitas di sini. Bahkan kita akan mengacu nanti ke Perpres nomor 9 2019 tentang Taman Bumi. Ini merupakan cikal bakal. Kenapa Sumatera Barat ada 7 taman geopark, kita Sumatera Selatan belum ada. Jadi ini cikal bakal itu. Ini sudah sangat memenuhi syarat. Kita punya danau, kita punya gua, kita punya perbukitan yang luar biasa. Ini yang kita akan ajukan ke depan. Beberapa bulan yang lalu saya mengikuti kegiatan sosialisasi Perpres itu di Padang, dan saya sudah ditantang pada saat itu untuk mengajukan permohonan ini, untuk mengajukan Sumsel ini, Kabupaten Oku Selatan khususnya, menjadi taman geopark. Ini yang harapan kita ke depan. Karena di Padang itu dari 7 taman geopark itu 3 itu sudah dialiri dengan dana dari pusat. Itu harapan kita ke depan.